Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dengan topik keselamatan kerja di gedung. Dan ini pemirsa, kebakaran gedung bertingkat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menimbulkan korban jiwa. 2 orang meninggal dan 12 luka-luka akibat terperangkap, dan kepolisian terus melakukan penyelidikan terutama terkait standar pelaksanaan pekerjaan proyek. Berikut laporan reporter Keja Netania dan juru kamera Bobby Tobing. Kebakaran yang terjadi di proyek pembangunan gedung Swiss Bell Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara tidak hanya menyebabkan kerugian secara material, akan tetapi menelan korban jiwa. 2 orang dipastikan tewas akibat terjatuh dari kawat sling gondola karena terburu-buru keluar dari kobaran api. Selain itu, 12 orang harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka ringan. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik di lantai 23 gedung tersebut. Akan tetapi, kepolisian dalam hal ini Puslapor Mabes Polri beserta kepolisian dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara masih melakukan investigasi lanjutan terkait apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Selain itu, bagaimana kondisi pekerja saat kebakaran berlangsung. Akan tetapi karena ini melibatkan dari nyawa pekerja yang sedang bekerja dalam sebuah proyek pembangunan, tentunya pihak penegak hukum harus mengaudit ulang bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja dalam sebuah proyek. Karena bagaimanapun, keselamatan kerja atau nyawa dari pekerja proyek harus menjadi prioritas bagi pengelola gedung. Keisha Netania, Bobby Tobing, Berita 1, Jakarta. Ya, keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dari pelaksana konstruksi atau kontraktor tersebut. Dan ini kita kembali menyapa Bu Fatma. Bu Fatma, ya. Ya, Bu Fatma. Oke, nampaknya sambungan telepon kita ke Bu Fatma terputus. Kita kembali ke Pak Tateng. Pak Tateng, kalau misalnya tadi kita membahas ini terkait SMK 3-nya seperti itu. Nah, bisakah tadi juga kaitannya dengan pengawasan, bisakah saat konstruksi ini sudah berjalan untuk mengecek atau mengawasi apakah konstruksi itu memang memiliki SMK 3 atau tidak, itu akan seperti apa? Jika tidak, akan seperti apa yang terjadi, dan jika dilanggar itu akan seperti apa juga? Iya, jadi SMK 3 ini kan dibuat dalam rangka mencegah terjadinya keadaan emergensi, keadaan darurat yang bisa memakan korban jiwa seperti yang terjadi gitu. Jadi pada saat SMK 3 itu ada, kalaupun ada kejadian emergensi atau darurat ya, kedaruratan, itu ada way out-nya, ada skenario-nya gitu. Makanya itu harus direncanakan oleh ahli K3. Nah, contoh skenario-nya adalah sebetulnya begini, bangunan sejak dia direncanakan sampai dia siap untuk dihuni itu harusnya aman. Pada waktu didesain, perencana itu bersama ahli K3 merencanakan SMK 3-nya, ya, tahap perencanaan. Kemudian waktu pelaksanaan, di mana bangunan belum siap secara umum sesuai peraturan-peraturan sebagai layaknya bangunan yang siap huni, itu kan ada orang, ada kegiatan yang beresiko. Nah, itu sangat urgent, sangat penting harus ada SMK 3. Di mana di sana ada ditetapkan risiko, setelah risiko disiapkan semua peralatan, orang-orangnya yang akan bekerja juga dipastikan memiliki keahlian sesuai dengan risiko itu, gitu ya. Kemudian juga dijelaskan rencana ini kepada semua yang terlibat. Dan itu bukan hanya menyangkut gedung, orang yang melaksanakan gedung, tapi juga lingkungan gitu. Ya. Nah, bagaimana itu tadi jika sistem manajemen itu tidak dimiliki? Apakah proses pembangunan langsung bisa dihentikan dan mengusut kontraktor, apa seperti apa? Ya, jadi harusnya di stop gitu. Harus dipastikan itu diterapkan. Dan itu ada di peraturan ya, sanksi ketika kemudian SMK 3 ini tidak diterapkan, apakah ada law enforcement-nya seperti apa? Ya, sanksi pasti ada, cuma detailnya saya tidak hafal ya. Ya, harus di stop ya, sampai dipastikan itu siap dilaksanakan, baru dijalankan kembali. Kalau melihat kejadian ini, apakah kalau Pak Tateng sendiri sebagai juga arsitek juga melihat kondisi yang terjadi di bangunan yang di Kelapa Gading ini, apakah memang tidak memiliki SMK 3? Karena tadi kan harus ada way out saat emergency situation terjadi seperti itu. Jadi saya positive thinking ya. Kenapa? Kan ini semua udah jadi aturan, jadi semua tinggal dilaksanakan. Tinggal pelaksanaannya aja. Nah, melihat ada orang dalam keadaan emergensi, kemudian turun melalui kabel gondola, artinya
orang-orang tersebut tidak mengerti tentang itu atau lupa bahwa itu ada dan dia tidak menghafalkannya. Kenapa? Harusnya setiap anggota pekerja proyek itu mengetahui perannya masing-masing. Kemudian dalam keadaan emergency dia juga tahu saya harus berbuat apa, memadamkan api kah atau langsung kalau ada emergency menuju sarana keluar seperti apa, bukan lewat tangga gitu. Padahal kontraktor petugas konstruksi ini kan orang-orang yang bersertifikat ahli. Jadi dia tahu persis mestinya dalam keadaan normal dia berbuat apa, dalam keadaan emergency berbuat apa. Karena pada saat normalnya gedung nanti sudah jadi, yang menggunakan itu kan orang biasa, yang tidak tahu menau risiko itu pun harus selamat, apalagi yang tahu persis yang membangun gitu. Itu jadi ada keanehan. Jadi artinya mungkin positive thinkingnya mereka lupa tentang apa yang mereka harus lakukan. Baik, Pak Tateng, kita akan kembali menghubungi Ibu Fatma Lestari sebagai pengamat keselamatan kerja. Bu Fatma, jika kita membicarakan dari segi SDM-nya sendiri, ini sebetulnya tanggung jawab dari kontraktor tidak hanya untuk teknologi pada saat konstruksi dilakukan, tapi juga pada saat rekrutmen SDM juga menjadi tanggung jawab penuh dari perusahaan konstruksi. Seperti itu ya, Bu Fatma? Iya, betul. Jadi setiap perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerjanya, terutama misalnya dalam keadaan emergensi, untuk menginformasikan kepada pekerja, setiap pekerja yang bekerja di situ, bahkan juga visitor juga, ketika terjadi emergensi itu apa yang harus dilakukan dan lewat mana jalur evakuasinya. Bukan hanya perusahaan yang sudah selesai proses konstruksinya atau bangunan yang sudah selesai proses konstruksinya, tapi juga pada saat konstruksi itu juga berlangsung. Karena ada di dalam undang-undangnya loh, Undang-Undang 1 tahun 70 yang menyatakan bahwa semua pekerja dan pengunjung harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan, dan perusahaan wajib menginformasikan adanya bahaya maupun keadaan emergensi terhadap pekerjanya maupun pengunjung. Bu Fatma, dalam undang-undang tapi kemudian juga telah dijelaskan ataupun dalam peraturan telah dijelaskan bagaimana seharusnya pekerja yang terlibat dalam sektor konstruksi. Suaranya agak keputus-putus. Oke, Bu Fatma, kami ulangi lagi pertanyaannya. Apakah kemudian dalam aturan sudah dijelaskan bahwa pekerja yang terlibat dalam sektor konstruksi harus bersertifikat seperti itu? Iya, untuk pekerja yang bekerja di sektor konstruksi, iya betul. Nah ini problemnya pada beberapa sektor konstruksi memang pendidikannya itu sangat bervariasi. Ada yang mulai dari SD, SMP, bahkan juga SMA gitu ya. Pada beberapa sektor konstruksi mereka juga mengedukasi, mendidik para pekerjanya untuk juga meningkatkan tingkat pendidikan. Jadi bukan hanya dari sisi aspek K3-nya saja. Aspek K3-nya sudah menjadi kewajiban. Setiap hari biasanya harus ada safety briefing. Setiap pagi harus ada HSE talk atau safety briefing. Nah, apakah ini Pemirsa, kami mohon maaf nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Ibu Fatma Lestari sedikit terputus-putus. Sambil kita terus berupaya untuk menghubungi kembali Bu Fatma, kita akan kembali ke studio bersama Pak Tateng. Pak Tateng, kalau kita berbicara mengenai pertanggungjawaban, kalau dilihat dari kecelakaan kerja yang terjadi mungkin di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebetulnya siapa yang bisa ataupun seharusnya bertanggung jawab? Apakah kemudian hanya penyedia jasa, dalam ini perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab, atau justru pemberi tugas juga seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi pada saat konstruksi berlangsung? Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, itu ada kesetaraan antara pemberi tugas dan penyedia jasa gitu ya. Jadi kira-kira bersama-sama bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Karena apa? Pemberi tugas juga harus memastikan bahwa yang dia tunjuk itu adalah penyedia jasa yang sesuai dengan peraturan gitu. Kalau enggak ya jangan dipilih gitu. Karena dikhawatirkan hanya dipilih yang paling murah gitu ya. Kemudian kualitas sudah nomor 2 kan gitu misalnya. Itu yang tidak boleh terjadi gitu ya. Jadi menurut saya itu kesetaraan. Jadi dua-duanya bertanggung jawab. Dan mungkin ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pekerja ini dan diketahui oleh kontraktor juga untuk memilih pekerja-pekerja mereka yang memang sesuai dengan kualifikasi. Ya itu sudah persyaratan. Itu memang tidak spesifik diatur di sini ya, tapi itu adalah di Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan ya bahwa pelaku yang melakukan di jasa konstruksi itu harus bersertifikat. Baik perencana, pengawas, kontraktor itu harus bersertifikat. Tinggal levelnya aja.
Oke, baik. Kita Ya. akan lanjutkan di Oke. segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock, kami segera kembali.